Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kita bertemu kembali dalam persembahan video terbaru, serial Babat Tanah Jawa bagian ke-9. Dalam persembahan video kali ini, akan kita bahas mengenai keadaan dan situasi peradaban budaya pada masa Kerajaan Kediri berkuasa. Juga akan kita bahas Raja-Raja Kediri setelah runtuh dan menjadi bawahan Kerajaan Singhasari. Seperti biasa, saya kembali mengingatkan, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Kerajaan Kediri menjadi sebuah kerajaan yang besar, setelah kurang lebih 1 abad lamanya berdiri. Dalam segi struktur kepemerintahan mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Hal ini terbukti berdasarkan dari sumber-sumber berita dari prasasti-prasasti yang dibuat pada masa Kerajaan Kediri berdiri. Pada masa itu masih disebutkan jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya. Misalnya Rakrian Mahamantri Ihino, sebagai orang kedua setelah raja. Dalam prasasti Jaring diberitakan tentang penyebutan nama Senopati Sarwaja, yang merupakan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Kediri. Meskipun pada periode sebelumnya, bukan berarti tidak ada Angkatan Laut, namun dengan penyebutan ini memiliki makna khusus, yaitu peran Angkatan Laut pada masa ini, mempunyai peran yang sangat besar dan penting. Setelah 1 abad lamanya Kerajaan Kediri ini berdiri, Angkatan Lautnya tidak hanya menjaga keamanan Kerajaan Kediri saja, namun memiliki peran juga sebagai pengaman perdagangan interinsuler maupun internasional. Pada masa Kerajaan Kediri telah tumbuh pesat, aspek demokrasi pun telah bertambah berkembang dengan baik dari sebelumnya. Di mana rakyat Kerajaan Kediri dapat mengajukan permohonan dan keberatan kepada raja. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kediri, yang memberitakan tentang permohonan rakyat kepada rajanya. Permohonan tersebut disampaikan melalui salah satu pejabat kerajaan yang disebut Samya Aji. Melalui pejabat inilah permohonan rakyat tersebut akan diteruskan kepada Raja Kediri. Jika terdapat alasan yang kuat, maka raja akan mengabulkan permohonan dari rakyatnya. Agama yang dianut oleh rakyat Kerajaan Kediri pada masa itu, diketahui berdasarkan dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang ditemukan di daerah Kediri. Peninggalan arkeologi ini antara lain, Candi Gurah dan Candi Todo Wongso. Pada kedua candi ini menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Siwa, berdasarkan jenis-jenis arcanya. Begitu pula dengan pentirtaan Kepung yang merupakan peninggalan Kerajaan Kediri, juga memiliki corak agama Hindu. Pada beberapa prasasti menyebutkan nama Abhiseka Raja, yang berarti penjelmaan Dewa Wisnu. Landasan filosofi pada masa itu selalu menganggap bahwa raja sama dengan Dewa Wisnu, dalam hal sebagai pelindung rakyat, kerajaan dan dunia. Secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Kerajaan Kediri, agama yang dianut adalah agama Hindu. Pada masa ini pula, terjadi perubahan gaya arsitektur pada bangunan candi, di mana terdapat ciri khusus yaitu mempunyai pelipit genta pada kaki candi perwara, dan pada candi induknya mempunyai makara pada ujung bawah tangga. Selain itu, bentuk arca-arca juga lebih indah dalam pembuatannya. Pada masa Kediri ini, merupakan puncak kejayaannya. Sebab pada masa ini pula dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin yang sangat penting dan bermutu tinggi. Pada masa ini, kita mengenal adanya pujangga besar yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh. Mereka secara bersama-sama, mengubah kitab Bharatayuda pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, selanjutnya membuat kitab Gatotkaca Sraya pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Selain itu kita mengenal pula pujangga besar lainnya yaitu
Empu Darmaja yang membuat kitab Smaradana pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Empu Monaguna membuat kitab Sumana Santaka, dan Empu Triguna membuat kitab Krisnayana, yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Sriwarsa Krisnayana. Dalam segi ekonomi, Kediri merupakan kerajaan agraris maritim. Perekonomian kerajaan Kediri bersumber dari usaha perdagangan, peternakan dan pertanian, sedangkan rakyat yang bermukim di pesisir laut, hidupnya bergantung dari pelayaran, nelayan dan perdagangan. Pada masa itu mereka telah menjalin hubungan kerjasama dagang dengan Maluku dan Sriwijaya atau Sumatera. Sejak saat itu, Kediri dikenal sebagai penghasil beras, kapas dan ulat sutra. Keadaan rakyat dan kerajaan Kediri sangat makmur. Hal ini terlihat pada kemampuan kerajaan yang memberikan gaji atau penghasilan tetap kepada para abdi dalam atau para pembantu raja dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan kerajaan Kediri sangat memperhatikan rakyatnya, sehingga sektor pertanian, perdagangan dan peternakan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kerajaan Kediri memiliki 300 orang lebih yang mencatat dan mengurus penghasilan kerajaan. Selain itu, ada 1.000 orang lebih pegawai rendahan, yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota serta gedung persediaan makanan. Kehidupan sosial rakyat kerajaan Kediri pada masa itu, sudah cukup baik seiring dengan peningkatan kesejahteraan, sehingga kehidupan rakyat menjadi tenang. Gambaran kehidupan rakyat kerajaan Kediri ini, dapat diketahui dari kitab Lingwe Taita karya Chow Kufei, yang ditulis pada tahun 1178 Masehi. Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa, rakyat Kediri memakai kain sampai ke bawah lutut, rambut diurai, rumah-rumahnya tertata rapi dan bersih, dengan lantai terbuat dari ubin berwarna kuning dan hijau. Sistem pertanian, perdagangan dan peternakan telah maju, pencuri dan perampok dihukum mati, alat pembayaran menggunakan logam kepingan perak, orang sakit tidak menggunakan obat, tetapi memohon kesembuhan pada dewa. Tiap bulan kelima, diadakan pesta air, alat musik yang digunakan berupa suling, gendang dan gambang dari kayu. Kerajaan Kediri runtuh pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, sebagaimana yang dikisahkan pada kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222 Masehi, Raja Kertajaya terlibat perselisihan dengan para kaum Brahmana. Kemudian para kaum Brahmana ini meminta perlindungan kepada Ken Arok, yang saat itu sedang menjabat sebagai Adipati Tumapel atau Aku Tumapel. Secara kebetulan Ken Arok juga memiliki maksud untuk memerdekakan Tumapel yang menjadi bawahan kerajaan Kediri. Hal ini disebabkan karena Raja Kertajaya yang memerintah Kediri bertindak tidak adil dan semena-mena. Akhirnya Ken Arok melakukan pemberontakan, dan peperangan terjadi di desa Ganter. Pada peperangan tersebut pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Kediri, dan Ken Arok menghabisi Raja Kediri yaitu Kertajaya. Setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri, kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri pun akhirnya menjadi sebuah pemerintahan bupati bawahan Kerajaan Singasari. Setelah dikukuhkan menjadi daerah bawahan Kerajaan Singasari, kemudian Ken Arok menunjuk dan mengangkat Jayasabha, yang merupakan putra Kertajaya untuk menjadi bupati di Kediri. Pada tahun 1258 Masehi, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya sebagai bupati di Kediri. Selanjutnya pada tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayakatwang. Pada masa inilah Jayakatwang melampiaskan dendamnya atas terbunuhnya Kertajaya oleh Ken Arok, maka Jayakatwang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singhasari. Setelah berhasil melakukan pemberontakan, maka Jayakatwang mendirikan dan membangun kembali kerajaan Kediri. Namun kerajaan Kediri baru, di bawah kekuasaan Raja Jayakatwang ini, hanya bertahan dalam kurun waktu 1 tahun saja.
karena kerajaan Kediri diserang dan dikalahkan oleh Raden Wijaya yang bergabung dengan pasukan kerajaan Mongol. Setelah itu kerajaan Kediri maupun pemerintahan Kabupaten Kediri pun runtuh kembali dan tidak terdengar lagi dalam catatan perjalanan sejarah berikutnya. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan Raja Kediri semasa di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari adalah 1. Jayasabha, 2. Sastrajaya, dan 3. Jayakatwang. Setelah itu tidak ada lagi Kerajaan Kediri, setelah diserang oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara Raja Singhasari, yang telah dibunuh oleh Jayakatwang dalam aksi pemberontakannya. Itulah urutan Raja-Raja Kediri setelah menjadi bawahan Kerajaan Singhasari, dan gambaran kehidupan di masa Kerajaan Kediri, yang telah maju dalam sektor-sektor penting. Dengan berakhirnya episode ini, maka berakhir pula tentang pembahasan Kerajaan Kediri, dalam perjalanan sejarah babat Tanah Jawa. Bagaimana perkembangan sejarah di Tanah Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Kediri selanjutnya? Untuk menemukan jawabannya, nantikan dan ikuti persembahan video berikutnya. Semoga persembahan video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.